Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan saya Pak Anto, peternak domba dari Jombang, beralamat di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dekatnya biasanya saya ngomongnya di dekat Pondok Tebu Ireng atau Pasar Cukir, biasanya seperti itu, agar biar gampang untuk aksesnya ke sini. Di samping itu saya juga mau menggeluti dan sekarang sudah mulai proses berjalan budidaya ikan gabus dan ikan-ikan yang lainnya. Awal mula sebenarnya saya itu berkecimpung di usaha ikan. Waktu awal-awal karena ada lahan, ya alhamdulillah kita memanfaatkan. Untuk dulu memang prosesnya progresnya juga lumayan bagus di ikan, tapi lambat laun berjalannya waktu dengan sisa lahan saya manfaatkan untuk mencoba beternak domba sama kambing Jawa. Setelah sama-sama berjalan, ya alhamdulillah di dombanya ternyata punya prospek yang bagus daripada yang di kambing ya. Semuanya juga punya keinginan masing-masing, mungkin cocoknya di dua-duanya atau di salah satunya, tapi untuk di kandang saya yang saya coba dua-duanya itu saya lebih tertarik, lebih condong ke dombanya. Berjalan waktu alhamdulillah dari mulai 50 ekor sekarang alhamdulillah sudah berkembang ya, kalau umpama sampai full sudah mencapai sekitar 1.200-an ekor. Setelah itu ini nih apa ini ikan ini yang punya prospek yang bagus ini apa, saya coba mencari-cari referensi, ternyata alhamdulillah ketemu sama Mas Ardi dari Mojokerto ini. Ternyata beliaunya punya istilahnya bibit ikan gabus. Di samping itu untuk penjualannya nanti ke depannya beliau tetap bantu. Di samping yang paling penting perjalanannya dari mulai kita tebar bibit sampai panennya, beliau insya Allah siap untuk menjalani, istilahnya siap untuk membantu saya. Itu poin penting yang saya pegang. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai tebar bibit ikan gabus, tebar ikan gabus sekitar 12.000 ekor dari Mas Ardi Farm Mojokerto. Awal itu kita bermain gilonan. Setelah bermain gilonan, semuanya dijalani, semuanya dipelajari. Ternyata mau nggak mau kita juga harus menyiapkan pakan yang bagus juga. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu kita bermain untuk indukan 20 dengan satu pejantan. Yang sisanya ini saya ngambil bibitan, jadi bibitan betina atau jantan.
prospeknya, orientasinya saya keluarkan nanti di waktu lebaran haji, hanya itu. Nah, tapi di 20 indukan ini yang kita benar-benar kita pegang, istilah gimana caranya nanti hasil anaknya kita tahan dulu untuk dijadikan indukan lagi. Tapi pokoknya yang penting gimana caranya tidak terjadi inbreeding gitu aja. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mencapai sekitar 800, 900, bisa sampai 1200 ya, karena ya itu keuletannya itu gimana caranya kita bisa memunculkan, tapi gimana juga kita bisa memasarkan di luar. Yang penting harga bisa kompetitif. Untuk jenis domba memang dulu saya mencoba itu untuk betinanya betina lokal. Memang betina lokal itu saya silangkan, atau istilahnya orang-orang sekarang itu kita crossingkan, kita kawinkan dengan pejantan dari cross Texel, cross Merino, sama cross ekor gemuk. Kita pelajari mana yang kelihatannya prospeknya yang menghasilkan anakan yang bagus, paling tidak harga itu bisa terjangkau sama masyarakat. Istilahnya kasarannya kita dibuat untuk sayuran atau untuk belian lah kasarannya. Tujuannya hanya seperti itu. Nah, dari evaluasi itu ternyata saya condong memang di cross Texelnya untuk bejantannya. Kalau di indukannya, betinanya kita ambil memang awal memang dari betina-betina lokal, tapi hasilnya anaknya itu memang benar-benar posturnya memang bagus, istilahnya mengikuti dari pejantannya. Itu yang saya pelajari, yang istilah pengalaman yang saya alami di peternakan saya. Untuk pembelian domba di jenis Gibas di kandang saya ini kebanyakan ya memang pemula kepingin breeding biasanya, tapi tidak banyak yang tidak menutup kemungkinan ya ada yang beli yang untuk saat ini momen-momen buat lebaran haji, jadi beli-beli yang bakalan ya. Alhamdulillah kita bisa juga melayani walaupun dengan kapasitas mungkin 50 ekor atau 100 ekor ataupun 200 ekor. Tinggal pemesanannya seperti apa, spek kambingnya seperti apa, harganya sesuai ya, kita ACC, kita deal ya. Prosesnya kita punya armada untuk pengirimannya. Kayak kalau di dekat-dekat sini sih sebenarnya orang yang kepingin breeding seperti paketan indukan, saya coba untuk indukannya aja minimal 10 ekor betina dengan 1 bejantan. Kalau dekat-dekat daerah saya di sekitaran Jombang ya Insya Allah biasanya sudah saya kirim. Tapi kalau untuk agak perjalanan agak jauh, mungkin di luar kota, biasanya saya subsidi untuk ongkos kirimnya. Tapi kalau untuk perjalanan jauh biasanya dengan jumlah pemesanan nanti bisa kita akumulasikan, kita kalkulasi, kita sama-sama, yang penting pokoknya jalan, nggak merugikan peternaknya juga nggak merugikan saya di ongkirnya. Untuk pengiriman biasanya di paketan breeding ya sekitar 10 ekor, insya Allah kalau cocok ya saya kirim. Kita ada armada ya alhamdulillah. Untuk saat ini untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang paling jauh saya ke Bogor. Untuk yang kemarin yang sebelum PMK sudah melayani di Kalimantan sebenarnya, tapi untuk setelah terjadinya PMK yang waktu penyakit sapi itu memang prosesnya agak diperketat sama dinas peternakan, baik di peternakan Jatim, Kabupaten Jombang sendiri atau di luar, semuanya sama-sama ketat.
Jadi untuk saat ini, kalau untuk info yang saat ini nih, sebenarnya saya ada pengiriman ke Kalimantan, Sulawesi, sama ke Bali. Saat ini saya sedang menunggu proses, karena prosesnya sekarang dibalik. Jadi dulunya kalau saya itu mau pengiriman ke luar kota itu hanya saya minta surat jalan aja dari Dinas Peternakan Jombang dengan jumlah domba sekian, kena cas berapa, tinggal sudah dapat surat izinnya, sudah kita bisa ngirim. Tapi untuk saat ini dibalik, karena ada penyakitnya sapi yang PMK kemarin, jadi prosesnya itu di pihak penerima dulu yang sekarang harus minta rekom, jadi mau menerima. Ini yang sedikit memang banyak jadi kendala, tapi paling tidak bisa diatasi kalau semuanya prosedurnya kita jalankan sesuai aturan gitu aja, nggak usah main-main. Ya, kalau untuk breeding itu sebenarnya di breeding itu yang ada di farm saya itu mencoba 20 ekor betina dengan 1 bejantan. Dulu itu sebenarnya yang saya tahu, yang saya pelajari, untuk indukan betina itu memang proses bunting, proses metengnya gitu ya, biasanya orang-orang itu kan di usia 5 bulan 3 hari atau 5 bulan kurang 3 hari, terus kasarannya di 5 bulan 1 minggu atau 2 minggu itu sudah proses lahir. Nah setelah itu di proses lahir itu kita menunggu sampai cempe di usia 3 bulan itu baru kita lepas sapi. Jadi istilahnya dilepas sama indukannya, baru dikasih pejantannya. Karena banyak-banyak referensi, biasanya orang-orang itu kadang ada yang mencoba. Nah, ya yang kita mencoba ya lebih baik kita juga mencoba juga. Jadi akhirnya itu indukan yang sudah melahirkan di cempenya waktu berusia 1 bulan atau waktu menyusui itu saya coba saya masukkan pejantan lagi. Ya khawatir memang cempenya nanti terinjak gitu. Tapi alhamdulillah ternyata enggak. Karena apa? Karena ya proses birainya itu yang kita sama-sama nggak tahu ya. Alhamdulillah di situ akhirnya kita belajar, ternyata paling tidak di dalam 2 tahun itu ya harapan kita ya bisa beranak sampai 3 kali. Karena di proses 5 bulan di cempenya itu 1 bulan. Ya mudah-mudahan di 2 tahun itu proses 3 kali kelahiran itu sudah alhamdulillah sudah bagus, paling enggak minimal 2 kali. Nah di situ saya mencoba memang untuk indukan betina yang kalau sudah kelahiran mungkin di doroan yang mau siapa itu memang kebanyakan 1, tapi ada juga yang 2, ada juga yang 3, ada juga yang 4. Tapi 4 kadang yang selamat 2, yang 2 nggak selamat, 3 yang selamat 2, yang 1 nggak selamat, atau 2 yang nggak selamat, yang 1 selamat. Kadang 2 yang 1 selamat, yang 1 enggak. Nah di situ di samping faktor pakan memang untuk fermentasi kadang menimbulkan panas di kandungannya, itu akhirnya saya mencoba alternatif lain dengan bikin pakan selase. Masalah harga, untuk harga memang biasanya saya lepas itu di usia 4 bulan, paling tidak di usia 4 bulan. Itu karena apa? Karena di 4 bulan atau 5 bulan itu resiko pengiriman itu yang saya pikirkan biasanya. Nanti kalau mamanya kita kepingin ya sudah, karena menerima pesanan begitu banyak, oke,
Tapi di usia itu kadang rentan untuk perjalanan jauh. Makanya saya sarankan jauh lebih baik ngambil di usia 5 bulan atau 6 bulan. Itu yang saya lihat selama ini pengiriman, alhamdulillah aman-aman saja, sehat-sehat saja. Di samping memang untuk di kandang saya ini usia yang sudah lepas dari 3 bulan semuanya sudah saya injeksi sama vitamin, sama antibiotik, juga sama obat cacing. Jadi setelah keluar dari kandang, insya Allah untuk teman-teman yang mau mencoba beternak domba, insya Allah tinggal ngelanjutin aja. Masalah harga memang nggak bisa kita jadikan patokan, semuanya ya juga harus melihat pasar. Biasanya momen-momen untuk lebaran haji yang mau mendekati lebaran haji setelah ini biasanya harga itu cenderung agak naik. Agak murah itu sebenarnya yang kemarin, yang di waktu bulan puasa itu harganya memang agak begitu jatuh. Tapi ya mau nggak mau ya tetap kita harus bertahan dengan kondisi seperti itu. Makanya kalau lebih baik kita sarankan ke teman-teman jauh lebih baik breedinglah yang banyak. Untuk harga memang ada mulai dari cempe itu sebenarnya saya di harga 750 untuk betina itu sebenarnya ada, sampai harga 1.500 udah indukan komposit siap kawin. Tapi kalau untuk betina yang sudah bunting, biasanya saya lihat spek kambingnya jenisnya sama, cuma spek kambingnya agak sedikit kecil, sedang atau besar, itu biasanya saya di harga 1.500. Untuk yang sedang di harga 1.700, untuk yang besar di harga 1.800. Itu dengan syarat akad saya memang insya Allah benar-benar positif bunting, kalau saya punya alat deteksi untuk kehamilannya. Dan alat deteksi itu bisa terdeteksi kalau usia kehamilan indukan betina itu di usia 2,5 bulan sampai 3 bulan, itu baru bisa terdeteksi. Mau 4 bulan atau mau ambrol kasarannya itu yang saya nggak tahu. Pokoknya itu penting detektornya itu bunyinya biasanya ngerol. Nah itu insya Allah positif bunting, dan semuanya alhamdulillah selama ini pengiriman nggak ada yang breset. Semuanya teman-teman yang dikirim ya alhamdulillah pada seneng karena sesuai dengan akadnya. Untuk jantan saat ini saya menyiapkan untuk persiapan lebaran haji. Memang untuk lebaran haji saat ini mungkin di angka 1.400 sampai 1.700. Kadang-kala saya mempersiapkan ini di angka 2.000 sampai 2.500. Nah, dan sekarang untuk khusus yang di kandang ini, di kandang ungu ini, memang saya orientasi itu di kambing jenis superan lah. Kalau kasarannya orang bilang yang keriting, ada yang dormas, ada yang sopas. Ini saya coba untuk breeding di sini. Ya alhamdulillah sama-sama perawatannya yang saya bilang dari awal tadi, sama perawatannya, tapi di harganya memang agak sedikit berbeda. Dan ini memang istilahnya prospek yang cukup menjanjikan memang kalau menurut saya. Karena apa? Di usia 4 bulan sama dengan kita lihat yang di jenis komposit ini perbedaannya memang sangat jauh. Istilahnya di komposit mungkin harganya di 700 atau 750. Tapi untuk yang di superan itu bisa sampai harga di 1.400 atau 1.600, bisa di harga 1.500. Itu sama-sama usia 4-5 bulan. Nah,
Sedangkan untuk yang di superan biasanya untuk siap kawin itu saya di harga 2.000 sampai 2.250. Tapi kalau sudah nanti naik ke buntingan, karena saya punya alat detektor, jadi akadnya nanti insya Allah kuat, itu biasanya saya lepas itu di harga 2.500 sampai 2.800. Tapi kalau memang speknya indukannya memang benar-benar bagus, saya bisa sampai melepas 3.000, 3.200. Nah, itu untuk betinanya. Untuk jantannya sama juga. Jadi istilahnya selisihnya antar betina sama jantan paling enggak untuk yang superan hanya terpaut 100, mungkin di betinanya 1.400, untuk jantannya 1.500 di usia yang sama. Tapi prospek kedepannya jauh lebih menjanjikan untuk di jantan. Karena apa? Di semakin pejantan ini usianya semakin tua, istilahnya di 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, memang postur tubuhnya memang benar-benar meyakinkan. Dari segi bobot, dari segi bodinya memang benar-benar bagus untuk dijadikan pejantan. Saya di harga 1.500 untuk jantannya yang usia 4 bulan atau 5 bulan. Kalau sampai hampir 2 tahun, kemarin bisa sampai menjual 5,6 juta atau 6.500.000 bisa ada kemarin yang terjual untuk kita kirim ke Karanganyar kemarin. Dan untuk saat ini memang untuk ikan gabus memang belum begitu banyak, belum begitu tenar untuk dikonsumsi di masyarakat. Tapi dari segi kesehatan, ternyata di ikan gabus itu punya albumin, dan ini yang menjadikan tolak ukur saya. Ternyata dikonsumsi ternyata itu juga bisa, tapi dibuat obat-obatan ya, terutama mungkin hipertensi. Kalau saya di dunia kesehatan juga nggak begitu ngerti apa untuk manfaatnya, tapi paling tidak referensi itu ada. Ternyata itu sangat menjadikan yang ini yang saya coba untuk saat ini. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba 12.000 ekor ikan gabus. Bibit dari Mas Ardi memang benar-benar bagus. Dari segi kualitasnya memang ya sesuai, insya Allah amanah beliaunya, jadi sesuai. Dan yang paling penting bagi saya, karena saya baru mencoba di ikan gabus ini, yang saya inginkan biasanya itu kalau kita ngambil bibitan sudah lepas, dan ini ternyata Mas Hadi mau mensupport, mau membackup dari mulai perawatan kita, mau tebar bibitnya, sampai perjalanannya, sampai nanti di waktu panennya. Beliau insya Allah mau membantu, mau mensupport. Nah, ini yang terpenting bagi saya. Ya mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur saya untuk yang di dunia perikanan. Walaupun saya juga mencoba di ikan-ikan lain, tapi sepertinya ini yang punya potensi yang sangat besar bagi saya di peternakan dan perikanan yang saya geluti selama ini. Mudah-mudahan gitu teman-teman. Saya Mas Santo, mungkin ada tutur kata yang dari tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.